Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Tuan Muda, dikatakan bahwa kultivasi kepala klan Chu Surgawi Klan, Iti bahkan belum mencapai peringkat 1 Utmost Exalted. Dia masih seorang Exalted, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, seorang pria tua yang tampak sungguh-sungguh dan sangat kuat tiba di samping pria muda yang tampak lusuh. Begitu lelaki tua itu berbicara, kerumunan itu menyadari siapa lelaki muda yang tampak lusuh itu. Dia adalah tuan muda keluarga Xuanming. Keluarga Xuanming telah menghasilkan banyak sampah terkenal. Namun, hanya satu dari mereka yang memiliki perilaku makan yang tidak sedap dipandang. Dia adalah Xuan Yihang. Semua orang yang tahu tentang klan Xuanming, mereka tahu orang seperti apa Xuan Yihang itu. Dia adalah karakter yang kejam, dan mampu melakukan segala macam hal. Dalam kemarahan, dia akan membunuh bahkan anggota keluarga Xuanming itu sendiri. Namun jika dia merasa senang, dia bahkan akan memberikan harta kepada budak dan pelayan yang paling rendah. Sementara Xuan Yihang adalah seorang bajingan terkenal, tapi ia dihargai oleh kepala keluarga karena ibunya. Karena itulah, Xuan Yihang dapat dikatakan sebagai orang dengan otoritas terbesar di antara banyak anak kepala keluarga di keluarga Xuanming. Hahaha, dia sebenarnya hanya seorang Exalted. Ahahaha. Ini benar-benar lucu. Bagaimana mungkin ada kepala klan yang lemah di dunia ini? Jika dikihat dengan itu, maka seberapa lemahnya klan mereka? Paling menggelikan dari semuanya adalah, klan seperti ini sebenarnya berhasil menjadi penguasa Ancestral Martial Starfield. Leluhur Martial Starfield saat ini benar-benar telah merosot. Setelah mengetahui bahwa kultivasi kepala klan Chu Heavenly Clan berada di ranah Exalted, Xuan Yihang tertawa lebih keras lagi, dan ditambah dengan ejekan yang lebih besar. Tuan Muda, meskipun kekuatan keseluruhan Chu Heavenly Clan tidak kuat, tapi aku pernah mendengar bahwa jenius yang sangat kuat telah muncul di klan mereka. Orang itu bernama Chu Feng. Bakatnya sangat luar biasa. Telah dilaporkan, itu semua karena jenius bernama Chu Feng lah bahwa Chu Heavenly Clan berhasil mendapatkan bantuan Ancestral Martial Dragon City, dan mendapatkan status penguasa Ancestral Martial Starfield mereka, lanjut pria tua di samping Xuan Yihang melanjutkan. Cui, omong kosong. Di mataku, semua jenius omong kosong itu tidak lebih dari sampah biasa-biasa saja. Mendengar kata jenius, Xuan Yihang yang tertawa menjadi sedikit tidak senang. Melihatnya bereaksi seperti itu, lelaki tua itu segera menutup mulut. Dia tidak lagi berani terus berbicara tentang Chu Feng. Mengapa Cuklan Surgawi ini berhenti di sini? Xuan Yihang menunjuk ke bawah dan bertanya dengan suara keras. Tuan-tuan muda, bawahan ini tahu mengapa? Begitu pertanyaannya diajukan, beberapa suara segera terdengar dari bawah. Kemudian, beberapa tokoh terbang dari bawah. Setelah mendekati pasukan keluarga Xuanming, mereka segera berlutut di luar. Orang-orang itu tidak lain adalah anggota keluarga Xuanming yang telah menghina Chu Heavenly Clansman sebelumnya. Mereka semua adalah antek Xuan Yihang. Biarkan aku mendengarnya, kata Xuan Yihang. Tuan Muda, mereka menyatakan bahwa mereka telah menemukan Purple Star Wisteria di sini. Itulah sebabnya mereka berhenti di sini, kata para antek itu. Purple Star Wisteria ya. Mendengar kata-kata itu, tatapan Xuan Yihang mulai bersinar. Ekspresi serius yang jarang terlihat juga muncul di matanya. Di mana Wisteria bintang ungu itu, ucap Xuan Yihang sambil melihat sekelilingnya. Perilakunya yang tegang saat ini, itu sebenarnya bisa dimengerti. Alasan mengapa dia telah menjelajahi alam atas bintang ungu dengan pasukannya adalah, itu untuk menemukan Purple Star Wisteria sehingga dia bisa kembali untuk mendapatkan pujian atas prestasinya dari ayahnya. Ambil antek-antek itu sebagai contohnya, mereka adalah orang-orang yang sengaja dia kirim. Dia telah mengirim puluhan ribu antek seperti itu di sekitar Purple Star Upper Realm, sehingga mereka dapat menemukan Purple Star Wisteria. Mereka telah menjelajah Purple Star Upper Realm selama setengah bulan. Namun bahkan dengan segala upaya dan waktu yang telah mereka lakukan untuk mencarinya, mereka bahkan tidak dapat menangkap bayangan pun dari Purple Star Wisteria. Mendengar bahwa sebenarnya ada Purple Star Wisteria di sana, itu sangat wajar jika dia menjadi bersemangat. Tiba-tiba saja, suara lelaki tua lain segera berbunyi.
Tuan muda, bagaimana kamu bisa mempercayai sesuatu yang dikatakan oleh klan seperti klan Surgawi Chu ini? Ucap orang lain. Yang menyertai suara itu adalah seorang lelaki tua dalam jubah spiritualis dunia. Dan tanda-tanda spiritualis jubah dunianya itu mengungkapkan kekuatan lelaki tua itu. Dia adalah spiritualis dunia jubah suci tanda ular. Karena memiliki sepasang mata khusus, pria tua itu dikenal sebagai Grandmaster Immortal Ice. Dia ahli dalam mencari harta karun. Grandmaster Immortal Ice itu adalah seseorang yang disewa Suan Yihang dengan harga tinggi, dan semuanya itu demi menemukan Purple Star Wisteria. Grandmaster, apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada Purple Star Wisteria di sini? Tanya Suan Yihang. Dia tidak meragukan kata-kata Grandmaster Immortal Ice sama sekali. Lagi pula, mencari harta adalah keahlian para spiritualis dunia, dan Grandmaster Immortal Ice adalah seorang spiritualis dunia yang terkenal karena kemampuannya mencari harta. Tuan muda, tempat ini kecil dan gersang. Tidak hanya tanaman obat suci yang sama berharganya dengan bintang ungu wisteria yang mustahil ditemukan di sini, tetapi tanaman obat yang sedikit berharga pun tidak akan memilih untuk tumbuh di tempat seperti ini, kata Grandmaster Immortal Ice. Benar saja, mereka benar-benar sampah. Mereka benar-benar percaya bahwa tempat kecil dan tandus seperti ini akan memiliki Purple Star Wisterias. Dari cara saya melihatnya, mereka pasti sudah gila dengan keinginan mereka untuk mendapatkan Purple Star Wisterias. Setelah kecewa, Suan Yihang mengarahkan kemarahannya pada klan Surgawi Chu. Setelah dia berbicara, antek-anteknya itu demi menyenangkan tuan mereka semua mulai menghina Chu Heavenly Clan tanpa menahan apapun. Menjadi hinaan di depan umum seperti itu, Chu Klan Surgawi merasa sangat marah. Namun karena kekuatan keluarga Suan Ming, mereka tidak berani membantah penghinaannya, dan hanya bisa menanggungnya diam-diam. Melihat ini, para kultivator dari Purple Star Upper Realm semuanya mulai mendesah tanpa henti. Mereka semua bisa mengatakan bahwa, ini adalah pertama kalinya keluarga Suan Ming bertemu dengan klan Surgawi Chu. Keluarga Suan Ming tidak memiliki konflik atau keluhan dengan klan Surgawi Chu. Namun, karena Chu Heavenly Clan menjadi terlalu lemah, keluarga Suan Ming mulai menghina mereka dengan cara yang benar-benar tidak terkendali begitu mereka bertemu. Penghinaan mereka termasuk semua jenis kata-kata ofensif. Adapun klan Surgawi Chu, mereka bahkan tidak berani mengucapkan balasan satupun. Bahkan ketika ketua klan Lord mereka dihina, mereka masih memilih untuk bertahan. Meskipun Chu Heavenly Clan secara tak terelakkan dipandang rendah oleh kerumunan dari cara mereka berperilaku, tapi para kultivator dari alam atas bintang ungu juga mulai merasa simpatik terhadap mereka. Meskipun menjadi lemah adalah dosa asal, tapi keluarga Suan Ming juga terlalu berlebihan dalam intimidasi dan penghinaan terhadap klan Surgawi Chu yang sama sekali tidak pantas. Bukankah perilaku mereka merupakan pola dasar untuk menindas yang lemah dan takut yang kuat? Sebenarnya, seandainya itu sebelumnya, klan Surgawi Chu pasti sudah lama pergi. Alasan mengapa mereka menanggung semua penghinaan dan cacian untuk tinggal di sini adalah, ini hanya karena satu orang, yaitu Chu Feng. Saat Chu Heavenly Clansman mengalami penghinaan, mereka semua mengalihkan pandangan mereka ke Chu Feng. Dia adalah harapan terakhir mereka, karena hanya dia yang bisa melindungi mereka. Karena itulah mereka semua menunggu, dan dengan sabar menunggu Chu Feng membuka matanya. Wush! Akhirnya, Chu Feng membuka matanya yang tertutup rapat dan berdiri. Telapak tangannya masih tergenggam, dan seolah-olah ada sesuatu di dalam mereka. Setelah berdiri, Chu Feng melirik tentara keluarga Suan Ming yang terletak di atas. Tatapannya sangat tajam, dan itu menembus langit seperti dua bilah tajam. Namun demikian, Chu Feng hanya melirik sekali. Kemudian tanpa mengatakan apa-apa, dia mengambil kembali tatapannya. Meskipun Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, tapi tatapannya sangat tidak menyenangkan untuk Suan Yihang. Bocah itu tampaknya telah memelototiku sebelumnya. Bocah keparat itu harus mati, katanya dengan tidak senang. Tuan muda, tidak perlu bagimu untuk merawat semut seperti mereka, kata lelaki tua di sampingnya. Apa yang kamu katakan itu benar. Namun, aku tidak bisa membiarkan bocah itu bertindak seperti itu. Jika dia berani menatapku lagi, matanya harus dicungkil, kata Suan Yihang. Apakah kamu semua mendengar apa yang dikatakan tuan muda? Teriak lelaki tua itu. Iya tuanku, suara gemuruh terdengar dari belakang. Mereka tidak berusaha mencegah siapapun mendengarkan pembicaraan mereka sama sekali.
Dengan demikian, semua orang yang hadir termasuk Chu Feng, semuanya mendengarnya dengan jelas. Namun Chu Feng tidak repot-repot memperhatikan mereka. Sebagai gantinya, dia mulai menggerakkan tangannya yang tergenggam. Tanpa memisahkan tangannya yang tergenggam, Chu Feng membuat segel tangan khusus. Tindakannya ini menarik perhatian semua orang yang hadir, dan secara alami, dia juga menarik perhatian keluarga Xuan Ming. Apa yang dilakukan bocah nakal itu dengan akting yang membingungkan? Tanya Xuan Yihang. Tuan, pria itu adalah Chu Feng. Dia adalah orang yang menyatakan bahwa di sini ada Purple Star Wisteria. Awalnya, bahkan klan surgawi Chu tidak percaya ada Purple Star Wisterias di sini. Namun Chu Feng bersikeras bahwa ada Purple Star Wisterias di sini. Selanjutnya sebelum kamu datang, dia sedang duduk di tanah. Seolah-olah dia bisa membuat mereka mengungkapkan diri mereka sendiri. Hal yang paling menggelikan dari semuanya adalah, para anggota klan surgawi Chu itu benar-benar menganggap kata-katanya itu benar, dan semua mulai menunggu dalam antisipasi, kata seorang antek keluarga Xuan Ming. Oh, jadi dia itu Chu Feng. Setelah mempelajari identitas Chu Feng, Xuan Yihang dan orang-orang tua yang berdiri di sampingnya mulai memeriksanya dengan cermat. Segel tangan yang dia buat memang teknik-teknik roh dunia. Namun, mereka hanyalah segel tangan yang sangat kasar. Apa yang dikatakan tuan muda itu benar, dia memang hanya bertindak membingungkan. Dari cara aku melihatnya, Chu Feng ini adalah seseorang dengan ketenaran yang tidak beralasan. Grandmaster Immortal Ice melangkah maju, dan menyuarakan pendapatnya. Tidak heran klan surgawi Chu Selema ini, kata Xuan Yihang sambil menghela nafas. Tidak peduli apa, mereka masihlah klan. Bagaimana mereka bisa membiarkan diri mereka mengikuti seseorang dari generasi yang lebih muda? Bagaimana kekuatan seperti ini bisa menjadi kuat? Lupakan saja, tuan muda ini tidak ingin terus menonton sekelompok badut rendahan ini, biarkan mereka melanjutkan melamunnya, kita akan pergi dan melanjutkan pencarian kita untuk Purple Star Wisterias. Ketika dia berbicara, dia mulai berjalan menuju istananya. Tentara keluarga Xuan Ming juga berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Bas-bas. Namun sebelum Xuan Yihang bahkan bisa memasuki istananya, gerakan tiba-tiba muncul dari bawah lokasi di mana Chu Heavenly Clansman berdiri. Cahaya menyilaukan meledak dari bawah mereka. Cahaya itu bahkan lebih menyilaukan daripada matahari yang cerah. Bahkan pasukan keluarga Xuan Ming yang berdiri 10.000 meter di langit, itu menemukan diri mereka tertutup oleh cahaya. Karena itulah, perhatian mereka segera ditangkap. Semua orang berbalik ke arah cahaya tersebut. Setelah melakukannya, semua orang dari keluarga Xuan Ming dibuat tercengang. Mereka menemukan bahwa, cahaya yang mempesona itu telah dilepaskan dari dalam telapak tangan Chu Feng yang tergenggam. Ketika Chu Feng membuka telapak tangannya sepenuhnya, mereka dapat melihat bahwa ada item di tangan Chu Feng. Itu adalah bola yang menggeliat tanpa henti, dan sepertinya nampak itu hidup. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang akan dapat mengatakan bahwa bola itu mengandung jumlah kekuatan roh yang sangat besar. Bagaimana mungkin? Mungkinkah itu adalah harta? Melihat item di tangan Chu Feng, Grandmaster Immortal Ice mengungkapkan ekspresi yang rumit. Sebagai spiritualis dunia jubah suci tanda ular, dia bisa mengetahui seberapa kuat formasi roh item di tangan Chu Feng. Wush! Tiba-tiba saja Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan item di tangannya hancur, lalu spheroid yang hancur itu berubah menjadi energi yang menyebar keluar. Energinya pertama kali melonjak ke langit, dan kemudian seperti hujan deras, mereka mulai turun dengan lembut. Saat serpihan cahaya itu memerciki tanah, bumi di bawahnya mulai berubah. Tumbuhan ungu kemudian muncul di ladang tanpa batas. Tanaman-tanaman itu sangat indah, dan memancarkan udara abadi. Begitu tanaman itu muncul, energi alami di wilayah itu langsung menjadi berlimpah. Tanaman itu tidak lain adalah Purple Star Wisterias. Berdasarkan ukuran Purple Star Wisterias, mereka dipisahkan menjadi tahap primer, tahap menengah, dan tahap dewasa. Tahap primer Purple Star Wisterias hanya setinggi 1 inci. Sedangkan untuk Wisterias bintang ungu tahap menengah, tingginya bisa mencapai 0,5 meter. Namun Purple Star Wisterias yang muncul sekarang ini, itu setinggi lebih dari 1 meter. Itu semua adalah Purple Star Wisterias yang sudah matang. Selain itu, ada lebih dari 10.000 Wisterias bintang ungu. Ini benar-benar lautan Purple Star Wisterias. Lautan Purple Star Wisterias yang spektakulernya ini, itu sangat jarang di Purple Star Upper Realm.
Mayoritas dari mereka akan terdiri dari bunga baik di tahap primer atau tahap menengah. Selain itu, jumlah mereka tidak hanya sebatas 1000 saja. Namun, ada puluhan ribu Wisterias bintang ungu dewasa di sana. Ini hanya Raja Bunga Laut yang legendaris. Raja Bunga Laut. Ini sebenarnya Raja Bunga Laut yang legendaris. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ditemukan bahkan oleh Purple Star Hall. Oh surga, ini sungguh luar biasa. Flower Seeking yang legendaris benar-benar muncul di sini. Jika seseorang memperbaiki semua Wisterias bintang ungu di sini, jumlah sumber daya kultivasi yang akan mereka peroleh benar-benar tak terbayangkan. Apakah ini karena pemuda itu? Apakah dia yang menemukan Raja Bunga Laut ini? Penglihatan macam apa itu? Itu terlalu luar biasa. Orang-orang di bawah ini mulai memuji Chu Feng tanpa henti. Namun semakin ia melontarkan pujian itu, ekspresi Grandmaster Immortal Ice yang lebih buruk menjadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa tempat ini kecil dan tandus, bahwa tidak mungkin ada Purple Star Wisterias di sini? Mengapa Flower Seeking yang legendaris malah muncul di sini? Xuan Yihang memelototi Grandmaster Immortal Ice. Dan sikapnya juga telah berubah total. Dia tidak lagi memiliki sikap hormat sebelumnya, dan hanya kemarahanlah yang tersisa. Ini seharusnya tidak, bagaimana mungkin orang tua ini keliru? Aku mendapatkannya. Ibej pasti karena harta yang dia pegang di tangannya. Cahaya yang mengungkapkan Wisterias bintang ungu adalah harta karun itu. Chu Feng itu mengandalkan harta tersebut untuk menemukan Wisterias bintang ungu ini. Jelas Grandmaster Immortal Ice. Apakah kamu memiliki harta seperti itu? Tanya Xuan Yihang. Orang tua ini tidak memilikinya. Grandmaster Immortal Ice menggelengkan kepalanya. Sampah yang tidak berguna, mengapa aku mempekerjakanmu? Jangan berpikir tentang menerima sisa pembayaran. Justru kamu harus mengembalikan pembayaran yang saku bayarkan sebelumnya. Kalau tidak, aku akan mengambil kehidupan lamamu itu. Xuan Yihang berteriak dengan marah. Aku, Grandmaster Immortal Ice marah, tetapi tidak berani mengungkapkan amarahnya. Pada akhirnya, dia mengangguk dalam diam. Saat ini Xuan Yihang dibuat sangat marah. Dia telah memeras otaknya, dan mencari begitu lama untuk Purple Star Wisterias tanpa hasil. Namun klan surgawi Chu dengan orang-orang yang dianggapnya sampah, mereka sebenarnya telah menemukan bunga itu terlebih dahulu. Selain itu, Wisterias bintang ungu yang mereka temukan adalah Raja Bunga Laut yang legendaris. Inilah yang membuatnya sangat tidak senang. Ketika dia melihat lautan bunga yang indah, mempesona, dan memancarkan uara, dia menjadi semakin marah. Dia sangat marah sehingga bahkan napasnya menjadi tergesa-gesa. Namun tiba-tiba saja, pandangannya segera berubah. Dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Kemudian tidak hanya ekspresi kegembiraan melintas di matanya, tetapi sudut mulutnya juga naik menjadi senyum menyeringai. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.